Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau membicarakan materi tentang orang yang orang yang orang yang imannya orang yang sempurna imannya. Jadi buat teman-teman yang merasa imannya udah kuat, bukan berarti kita menganggap orang lain itu buruk, orang lain itu nggak baik, karena kita nggak tahu kita nggak tahu gimana sifat dia sehari-hari. Jadi kita nggak bisa menilai orang lain itu buruk, karena kita juga belum tentu sempurna. Karena manusia tuh nggak ada yang sempurna. Manusia itu pasti punya kesalahan, kekhilafan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Karena kita bukan sosok manusia yang sempurna. Jadi bukan berarti kita bisa menganggap orang lain itu buruk. Karena kita nggak boleh menilai orang dari sifatnya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang udah menikah tapi suaminya bersikap kasar, suka ngomong kasar, suka berperilaku kasar sama istri dan anaknya, please jangan pernah nyuruh saudara kalian untuk pisah. Karena lebih baik saudara kalian yang lagi ada masalah itu lebih baik berkonsultasi sama ustadz, tanya-tanya sama ustadz gimana baiknya rumah tangganya, lebih baik dilanjutin atau diakhiri dengan perceraian. Memang berat sih jadi wanita, apalagi yang punya suami yang kasar. Kita sangat beruntung punya suami yang baik, yang nggak pernah ngomong kasar, yang nggak pernah mukul, yang nggak pernah berperilaku kasar ke istri dan anak-anaknya. Tapi orang lain nggak seberuntung kita. Pasti banyak yang rumah tangganya kandas karena punya suami yang kasar, yang suka main tangan, yang suka mukul, yang suka ngatain istrinya, yang suka ngatain anak-anaknya. Itu pasti berat banget. Coba kita bayangin kalau kita di posisi dia. Pasti jadi dia berat banget. Dia harus bertahan sama suami yang galak, yang temperamen, manipulatif. Itu pasti berat banget. Coba kita bayangin kalau kita jadi dia. Pasti berat banget sih. Jadi dia harus menghadapin seorang suami yang kasar, yang suka berperilaku kasar, yang suka mukul, yang suka ngatain orang, yang suka ngatain istrinya, yang suka main tangan sama istrinya, sama anak-anaknya. Jadi kalau misalkan bahkan banyak yang saudaranya ngelihat saudaranya itu berantem sama suaminya di depan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nanti pas udah gede bakal contohin apa yang diperlakukan ayahnya ke ibunya. Jadi buat suami istri, please stop. Untuk para suami, jangan suka main kasar, jangan suka berperilaku kasar ke istri dan anaknya.
jangan suka mukul istrinya, apalagi di depan anak, karena anak bakal nyontoin apa yang dilakuin oleh ayahnya ke ibunya. Jadi please, yang punya anak, yang punya anak, please jangan pernah tontonin pertengkaran di depan anak, karena itu bakal bisa jadi bahan contoh buat anak-anaknya nanti ketika dia udah nikah, ketika dia udah berumah tangga. Dia bakal contohin apa yang dilakukan oleh ayahnya ke ibunya. Ingat ya, bagi para laki-laki, bagi para suami, please stop berperilaku kasar sama istri dan suami, kasar sama istri dan anaknya, karena itu bisa dicontoh sama anak-anak kalian. Nanti ketika anak-anak kalian punya pasangan, dia bakal nyontoin apa yang dilakukan papanya ke ibunya. Jadi please jangan pernah nyakitin istri kalian, apalagi sampai mukul. Daripada sebelum terlambat, mendingan taubat deh sebelum ajal menjemput. Mumpung masih sempat untuk bertaubat, mendingan bertaubat dan berubah menjadi suami yang baik, suami yang gak main kasar lagi sama istri dan anak. Daripada nanti anak kalian nyontoin atas perilaku yang ayahnya lakuin ke ibunya. Sekian, ingat ya teman-teman, kita nggak boleh menganggap kalau orang lain itu buruk, karena kita belum tentu sempurna. Kita pasti banyak kekurangan ya, begitu orang lain juga punya kekurangan. Istri pasti punya kekurangan, suami juga punya kekurangan. Jadi harus terima pasangan, terima apa adanya. Tapi kalau misalkan suami kalian udah bersikap kasar, please tanyain, konsultasikan itu kepada ustadz. Jangan pernah kalian ngambil keputusan di saat kalian lagi dalam keadaan emosi, karena ketika kalian udah ngambil keputusan di dalam diri kita yang lagi emosi, itu kadang bahaya banget, apalagi kalau kalian udah punya anak. Please kalian pikirin dulu matang-matang yang kalian pilih ini udah baik atau enggak. Kalau misalkan kalian berpikir kalau ini nggak baik, ya udah pertahanin. Tapi kalau memang nggak bisa dipertahanin, yang udah sudahin. Sekian penjelasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oh iya, kalian jangan lupa aktifkan video loncengnya agar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku update video baru. Terus kalian jangan lupa follow seluruh sosial media aku. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye, see you next time to my video. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.